Hello, my name is Marina. I'm from Russia and my school was school number 66 named after Vavilov. Halo, perkenalkan nama saya Zahra Nur Fatima, asal sekolah saya dari MAN 2 Sukabumi. Saya angkatan 2024. Oke, halo, perkenalkan nama aku Cindy Patikasari, asal sekolah aku dari SMA Negeri 1 Kalibunder. Tentu aku juga dari Kalibunder dan aku angkatan 2024. Hai, aku Najwa Isfahani Anwar, asal sekolah dari SMK Mutiara Terpadu Pelabuhan Ratu. Rumah aku di Cimas, Jampang Kulon, dan angkatan 2024. Oke, halo, kenalin nama aku Zahra Agnia. Awalnya aku bersekolah di Madrasah Aliyah Al-Basri. Aku tinggal di Kalapanunggal, Sukabumi, dan aku angkatan 24. Halo, kenalin nama aku Isna Hoirunisa. Aku dari SMA N1 Sukaraja, yang pastinya aku juga dari Sukaraja. Terus aku angkatan 2024. Sekolah aku tuh kan di kabupaten ya. Nah, menurut aku tuh sekolah SMA N1 Sukaraja itu salah satu sekolah terbaik gitu yang ada di kabupaten. Terus SMA aku juga punya 2 jurusan, IPA dan IPS. Terus lumayan luas juga sekolahnya. Udah sih gitu aja. Sekolah terakhir saya Madrasah Aliyah Negeri MAN, yang dimana MAN itu berbasis agama. Menurut saya sekolah saya sangat bagus sekali di bidang akademik maupun non-akademiknya, khususnya dalam bidang agama. Aku itu sekolah di SMK ya, kejuruan. Itu tuh sekolah aku ini di bidang perhotelan sama kesehatan, dan kebetulan aku masuk kesehatan di farmasi. Oke, SMA aku tuh satu-satunya SMA di Kecamatan Kalibunder, dan SMA aku tuh ada 2 jurusan, IPA sama IPS, dan aku rasa itu SMA yang paling bagus gitu kan, karena emang satu-satunya juga di kecamatan aku. Jadi Madrasah Aliyah Al-Basri itu sekolah berbasis Islam, bagian dari Yayasan Pendidikan Al-Basri, yang pada masa aku itu berfokus pendidikannya pada kebermanfaatan. Bagaimana kita jadi bermanfaat untuk masyarakat, dan setiap tugas-tugasnya itu bagaimana kita bisa bersosialisasi langsung dengan masyarakat dan memberikan kebermanfaatan kepada mereka. My high school was a lovely place full of energy and extracurricular activities. Well, mostly my high school was focusing on preparation for exams. Oke, waktu SMA saya aktif berorganisasi. Saya pernah studi banding dan yang pastinya bisa belajar bersama teman-teman. Saya belajar di perpustakaan, saya belajar di luar ruangan, and then saya pernah study tour maybe bersama teman-teman. Selama di sana memori yang paling berkesan tuh pas PKL mungkin, terus pas kayak ngeracik obat di lab gitu-gitu sih. Yang pastinya memori yang berkesan itu pada saat sama teman-teman aku ya, soalnya seru banget masa SMA itu, masa-masa kayak kita tuh cuman ketawa-ketawa doang terus lulus gitu. Terus pas SMA juga aku punya pengalaman sebagai peer educator gitu, yang tugasnya itu mengedukasi gitu kayak teman sebaya tentang seberapa penting sih kesehatan reproduksi itu, seperti itu. Tentunya proses belajar mengajar ya dari kelas 10 sampai kelas 12 bersama teman-teman. Terus juga pengalaman aku sewaktu di SMA dengan mengikuti berbagai organisasi, dan itu benar-benar berkesan banget karena ikut organisasi di SMA itu tuh bikin kayak banyak banget lah pengalamannya, dimulai untuk mendisiplinkan diri ataupun pengalaman-pengalaman lainnya yang mungkin nggak aku dapetin di SD ataupun SMP gitu. Kehidupan pertemanan sih sebetulnya, karena teman-temanku alhamdulillah memperlakukan aku dengan baik, dan juga kehidupan di masa aku enggak terlalu mempermasalahkan bagaimana masa depan aku, karena di waktu itu aku cuman fokus bagaimana aku tetap mempersiapkan diri untuk bermimpi, untuk menggapai hal apapun yang aku mau, dan I got it. Oke, banyak sih sebetulnya. Dari berbagai guru punya peran masing-masing di hidup aku. Mereka punya partnya tersendiri, tapi yang paling menginspirasi aku justru kakak kelas aku, dan dia sekarang jadi guru.
namanya Teh Bila. Nah, Teh Bila ini kenapa bisa menginspirasi aku? Karena dari dia aku belajar bagaimana nggak perlu takut bermimpi meskipun punya keterbatasan gitu. Sekalipun bentuk keterbatasannya itu adalah diri kamu sendiri gitu. Nggak semua orang punya startnya yang sama gitu. Nggak apa-apa tertinggal sedikit karena semua orang punya waktunya masing-masing. So ya, cukup kejar apa yang mau kamu kejar, cukup lakuin apa yang mau kamu lakuin, dan aku ada di sini karena beliau. Thank you. Semua guru sangat menginspirasi bagi saya, salah satunya Pak Uhan. Pak Uhan selalu mengajarkan murid-muridnya di mana kita harus menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang baik dan bermanfaat bagi semua orang, terutama kita berbakti kepada orang tua. Tentu ada. Beliau Bapak Taufik Hidayat yang dulu tuh guru saya dan kebetulan sekarang dia sudah menjadi kepala sekolah di SMK Mutiara Terpadu. Kenapa beliau menginspirasi saya? Karena beliau tuh merupakan pribadi yang emang tepat waktu, terus disiplinnya tuh tinggi gitu. Terus dia juga mempunyai jiwa kepemimpinan yang emang bagus. Dan ada satu lagi, dia tuh selain jadi guru tuh dia tuh jadi entrepreneur. Itu sih yang bikin terinspirasinya. Oke, yang pastinya semua guru pasti menginspirasi ya, punya peran tersendiri bagi kita gitu. Tapi ada salah satu guru, yaitu guru sosiologi aku, namanya itu Ibu Lucy. Ibu Lucy itu kayak memberikan perspektif baru gitu tentang seorang guru. Yang mana seorang guru tuh tidak hanya seorang pengajar gitu, tapi beliau juga sebagai penasehat, sebagai pengingat juga. Dan beliau itu benar-benar baik banget. Terus beliau itu gak pernah gitu membeda-bedakan muridnya. Dan hal itu yang membuat aku menginspirasi aku supaya jadi orang keren seperti beliau. Oke, of course ada. Semua guru juga pasti menginspirasi, cuman ada beberapa guru yang benar-benar bikin aku terinspirasi. Salah satunya guru bimbingan konseling aku, Bapak Randi, dan juga kepala sekolah tentunya. Kenapa aku ngelihat Pak Randi itu? Karena memang berhubungan pekerjaan itu berhubungan dengan anak-anak gitu kan, jadi kayak ngerasa bener deep banget gitu kan selaku orang tua keduanya. Dan kalau kepala sekolah itu karena dia tuh bener-bener memperhatikan banget gitu kan kepada para siswanya. Dan notabene waktu SMA dulu aku kan pernah ngejabat juga tuh sebagai ketua OSIS di sana. Nah, aku ngerasa dapat pelajaran banyak gitu kan dari guru BK aku sama tentunya kepala sekolah aku itu, karena kepala sekolah aku juga bisa jadi role model aku untuk bisa menjadi pemimpin yang lebih baik gitu. As the most inspiring teacher for me in high school was my Russian language teacher. She always encouraged us to achieve success. In my high school, I had mostly general goals, like just to achieve success and find perspective career. That's it. Mau jadi pengusaha. Karena aku tuh maunya bukan aku yang cari lowongan kerja, tapi aku yang buka lowongan kerja gitu. Itu sih. Waktu SMA saya mempunyai cita-cita untuk menjadi dosen. Kenapa? Karena orang tua saya seorang guru dan saya juga terinspirasi dari orang tua saya untuk menjadi guru. Tapi saya tidak mau menjadi guru yang SD atau SMP. Mungkin saya ingin menjadi dosen. Cita-cita aku waktu SMA itu kerja di DJP. DJP itu Direktorat Jenderal Pajak. Selain aku juga tertarik sama pajak gitu, aku ngeliat orang-orang yang di DJP itu keren aja gitu. Jadi aku pengen kerja di DJP. Psikologi. Karena dari guru aku tadi ya, bimbingan konseling Pak Randi itu, aku ngelihat kayak ternyata memahami orang lain itu seru gitu kan. Aku ingin membantu banyak orang yang mungkin mempunyai permasalahan gitu kan terhadap dirinya untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Selain membantu orang lain, tentunya ngebantu diri sendiri kan untuk bisa lebih mengenal gitu kan akan diri kita sendiri. Waktu SMA aku pengen jadi psikolog. Why? Karena aku pikir aku perlu sembuh sebetulnya.
aku perlu sembuh, aku ingin sembuh, dan aku ingin membantu orang untuk sembuh. Itu hal sederhana sih, tapi sekarang nyatanya aku ada di jurusan yang berbeda, dengan maybe nanti profesi yang berbeda, tapi dimanapun aku sekarang, aku pasti punya titik kebermanfaatnya tersendiri nanti. Dimanapun jadinya nanti aku akan punya porsi sendiri untuk tetap membantu masyarakat.